Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah-ibadah yang merupakan sebuah kewajiban, dan juga selamat menjalankan ibadah-ibadah yang merupakan menjadi nilai tambahan untuk kita, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan menjadi berkah, sehingga kehidupan kita senantiasa diliputi oleh rahmah. Hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancagatra sosial. Mungkin ini istilah yang awam, namun sebenarnya ini adalah hal yang senantiasa kita ikuti bersama setiap harinya. Istilahnya saja yang sepertinya asing, namun sebenarnya Pancagatra sosial ini merupakan sebuah hal yang harus kita ketahui, baik sebagai orang awam maupun juga sebagai insan yang mempunyai peran penting, terutama di Hasanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancagatra sosial itu yang harus kita juga pahami dan juga kita sadari, yang biasa kita kenal dengan Ipol Exosbud Hankam, yakni ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini merupakan bekal sebagai warga negara Indonesia mengetahui betapa besar potensi kita yang dimiliki oleh negara kita dan juga warga negaranya. Maupun juga yang harus kita ketahui dalam rangka kita memperhatikan ancaman-ancaman yang meliputi beberapa hal tersebut. Yang pertama, kita harus memahami tentang ideologi. Ideologi negara kita sudah menjadi harga mati, yakni Pancasila. 5 sila yang merupakan menjadi pokok, menjadi akar daripada seluruh kegiatan masyarakat. Ideologi ini tertanam dalam diri kita, menjadi sebuah hasil karya pemikiran yang sudah dirumuskan oleh para founding father Indonesia. Ideologi ini merupakan menjadi dasar pemikiran dan juga dasar setiap perbuatan yang kita lakukan. 5 sila ini yang merupakan menjadi dasar daripada negara kita. Yang pertama, believing in God, yakni percaya kepada Tuhan. Sebuah warga negara, seorang warga negara, ini harus punya keyakinan yang teguh kepada penciptanya. Kita bukan negara agama, namun negaranya orang-orang yang beragama. Dengan kepercayaan kepada Sang Pencipta, satu hal yang harus kita juga perhatikan. Ketika warga negara ini percaya dan juga memeluk agama yang mana itu percaya kepada Sang Pencipta, setiap langkahnya dia merasa percaya diri. Karena apa? Karena dia punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya. Dan juga dia senantiasa mengingat bahwa tidak ada tempat, tidak ada waktu yang kita bisa luput daripada pengawasan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika hal itu betul-betul bisa kita tanamkan dalam mengamalkan kehidupan kita sehari-hari, believing in God, maka sebenarnya tanpa harus diawasi oleh CCTV pun kita bisa menjalankan aktivitas kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran. Karena kita ingat, tidak pernah kita ada sejengkal tanah pun yang luput dari pengawasan Tuhan. Tidak ada satu detik pun waktu yang kita juga bisa luput dari pengawasan Tuhan. Believing in God. Yang kedua, human right, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita sudah mempercayai adanya Tuhan sebagai pengawas kita, pencipta kita, maka kita akan bertata krama dengan baik. Karena di agama sudah diberikan aturan-aturan sebagai dasar kita dalam berkehidupan. Bagaimana menjadi manusia yang manusia, memanusiakan manusia. Di situ ketika ada tuntunan dari agama, maka manusia akan bersifat dengan adil dan juga beradab, punya etika, punya akhlak, sopan santun dan moral. Adab ini merupakan hasil daripada pendidikan, sedangkan akhlak ini merupakan hasil atau atsar daripada ibadah. Maka jika dua hal ini didapatkan,
oleh warga negara kita, maka saling toleransi dan terwujud yang namanya unite, persatuan Indonesia. Ketika sudah ada rasa saling tenggang rasa, saling memiliki, saling toleransi antar sama warga negara, maka tidak sulit mewujudkan sebuah kesatuan, sebuah persatuan Indonesia. Jika masyarakat ini sudah bersatu, dasarnya adalah kesatuan. Mau diguncang apapun, dia akan tetap kuat dan teguh. Persatuan ini yang muncul sebagai bentuk daripada perwujudan Indonesia ini. Masyarakat yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, di mana penuh dengan gotong royong. Persatuan ini membuat sebuah pemahaman kepada kita. Dengan bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tidak ada permasalahan yang berat jika bisa dilalui dengan bersama. Kalau kita melaksanakan kegiatan kita hanya sendirian, maka capek, lelah, letih, dan sebagainya. Ini senantiasa menggoda kita. Namun jika kita bersama, together we can. Bersama kita bisa. Berikutnya, ketika persatuan sudah terjalin, maka dibutuhkan sebuah majelis, sebuah wadah untuk menangkap ide-ide dari warga-warga negara yang bersatu itu. Butuh sebuah majelis yang mana itu memberikan wadah untuk menyerap aspirasi-aspirasi kita. Maka dinamakan musyawarah di situ. Butuh wadah untuk kita bisa berunding, untuk mendiskusikan beberapa hal yang akan menjadi konsensus publik, akan menjadi kesepakatan-kesepakatan. Maka butuh wadah. Ketika bersatu, maka kemudian diajak untuk bermusyawarah. Maka muncullah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Maka dengan adanya sila yang keempat ini mewadahi bagaimana pandangan-pandangan dari setiap warga negara, usul-usul mereka. Karena sudah didasari dengan rasa bersatu, maka bisa untuk mudah berkumpul. Dan berkumpulnya tentu didasari dengan adab dan juga kemanusiaan. Jika sudah berkumpul, apa yang ingin dicari, apa yang ingin diwujudkan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang menjadi ideologi kita yang kuat. Namun dalam hal ideologi ini, Indonesia, negara kesatuan kita ini juga mendapatkan ancaman-ancaman. Bagaimana paham-paham komunis juga masih ada. Buku-bukunya masih bertebaran. Di kalangan mahasiswa masih ada yang mempelajari tentang liberal dan juga sebagainya. Ancaman-ancaman ideologi ini tidak bisa disepelekan. Ancaman ini bergerak seperti orang ketika makan bubur panas. Makan bubur panas tidak dari tengah, namun dari pinggir-pinggir. Maka bagaimana kita mempertahankan hal tersebut? Pendidikan Pancasila senantiasa kita gaungkan melalui sekolahan, madrasah, dan juga komunitas-komunitas. Ideologi ini, pemikiran yang menjadi dasar atau akar ini harus kuat menancap agar nanti batangnya bisa menjulang ke langit. Itu yang pertama, tentang ideologi. Ini merupakan potensi kita. Ideologi ini merupakan keunggulan kita, yang mana ketika disampaikan oleh Bung Karno di depan Majelis PBB mendapatkan respon yang luar biasa baik. Bahkan negara lain juga pun mencontoh. Ini merupakan hasil daripada urun rembuk umarok dan juga ulama. Semua ada dasarnya di situ. Maka ini menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Sebuah keberuntungan melekat dalam negara Indonesia. Yang pertama ideologi. Yang kedua aspek politik. Politik merupakan wadah untuk kita bisa menyampaikan aspirasi. Politik merupakan wadah sebagai kita untuk bisa mencari wakil-wakil kita. Dikarenakan Indonesia dengan beratus juta masyarakat, tentunya tidak bisa semua menyampaikan aspirasinya secara langsung. Butuh wakil-wakil rakyat. Itu dinamakan politik praktis,
dengan sistem partai politik, mereduksi aspirasi dan juga saran-saran dari masyarakat atau rakyat. Akan dirumuskan, kemudian juga bingkai semua itu menjadi undang-undang untuk mengatur warga negaranya nanti. Politik ini merupakan juga sebuah strategi bagaimana sikap negara kita, pemerintah kita, baik di dalam negeri maupun juga sikap kerjasama luar negeri. Politik ini tidak hanya dipahami sebagai politik praktis partai saja, namun politik ini bersifat sebagai kebijakan, policy, yang akan membawa dampak baik internal maupun eksternal. Apa yang dirumuskan, apa yang diputuskan oleh Indonesia, pemerintah kita khususnya, membawa dampak efek kepada masyarakat, yang itu tentunya dibingkai dalam rangka penyelamatan-penyelamatan ketika ada ancaman dan sebagainya. Dan juga sistem politik luar negeri kita. Bagaimana tetap acuannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana Indonesia tetap menjunjung tinggi politik bebas dan aktif. Perdamaian di atas dunia harus terwujud. Dan juga menentang adanya Zionis dan juga tentunya praktek-praktek kebiadaban yang terjadi. Karena dasarnya sekali lagi adalah kemanusiaan, human right. Bagaimana Indonesia dengan sistem politiknya bisa mewarnai, bisa mempertahankan, bernegosiasi. Ini merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Karena di Indonesia diajari oleh para pendahulu-pendahulu kita, bagaimana berurun rembuk, bagaimana mencari win-win solution, mencari jalan tengah yang terbaik. Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, namun berada di tengah-tengah. Khaira umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu hal adalah di tengah-tengah. Ini adalah fungsi daripada politik. Maka ini merupakan sebuah keunggulan. Namun juga tidak boleh terlena. Karena di Indonesia juga banyak ancaman-ancaman dari segi politik pula. Bagaimana kebijakan luar negeri yang membawa efek juga kepada kita. Semakin kita kuat mempertahankan prinsip-prinsip, maka semakin banyak ancaman dan orang yang mentertawakan kita. Kita ketahui bagaimana ketika pemerintah kita membuat kebijakan terkait dengan tambang dan sebagainya, banyak negara-negara lainnya juga terdampak. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menggoyang Indonesia. Namun marilah kita berdoa agar Indonesia senantiasa diutuhkan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan sumber daya alamnya, kekayaan sumber daya manusianya, dan kekayaan sumber daya datanya. Ini senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan juga menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ini terkait dengan politik. Maka jangan menjadi warga yang anti politik. Kita harus punya wakil-wakil negara, wakil-wakil daripada aspirasi kita yang nantinya ada di daerah, pusat, provinsi, dan juga sebagainya. Agar apa? Bisa menjadi wakil kita, menampung aspirasi kita. Dan juga bisa membawa Indonesia di posisi yang baik, terpuji di dunia. Politik. Kita bahas ideologi, politik, kemudian ekonomi. Pancagatra sosial yang berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi ini merupakan sesuatu hal yang sangat vital. Perekonomian mengatur keuangan negara, mengatur keuangan rumah tangga, keuangan organisasi, perusahaan. Ini harus kita sadari betul. Karena manusia juga merupakan makhluk ekonomi yang membutuhkan satu sama lain, membutuhkan alat tukar, membutuhkan hal-hal yang nantinya bisa bersifat jual dan beli, take and give. Maka perekonomian ini harus diatur dengan baik. Namun kita ingat, perekonomian ini tidak berdiri mandiri. Namun juga perekonomian ini merupakan dampak daripada keterkaitan satu dengan yang lain. Atau istilah kerennya adalah dampak domino. Maka dalam menentukan kebijakan ekonomi, baik perusahaan kita, usaha kita, maupun juga sebagai diri kita harus berhitung matang-matang. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Dengan banyaknya arus yang masuk melalui sosial media, kita harus pandai-pandai membedakan apakah ini kebutuhan primer kita, sekunder kita, atau tersier kita. Jika tidak, maka kita akan kesulitan menata dan mengatur ekonomi. Akan banyak terjebak pada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu kebutuhan tersier, namun kita anggap sebagai kebutuhan primer. Yang mana kemudian dibutuhkan penambahan pembengkakan daripada dana. Akhirnya mencari solusi jalan pintas seperti pinjaman online dan juga sebagainya, yang itu nanti punya konsekuensi yang juga tidak ringan, berat. Bagaimana kita lihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Banyak orang-orang yang terjerat daripada pinjaman online, kemudian tidak bisa membayar bunganya, membayar pokok hutangnya. Kemudian berdampak apa? Berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada kehidupan sehari-harinya, sehingga dia memutuskan mencari jalan pintas pun untuk mengakhiri hidupnya. Miris sekali. Naudzubillah min dzalik. Mari kita jaga betul. Kita atur perekonomian kita dengan baik. Jangan sampai hancur karena kita pusing memikirkan perekonomian yang besar pasak daripada tiang. Maka kita diciptakan oleh Allah Ta'ala mempunyai akal untuk bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan juga kita dibekali dengan ilmu-ilmu perekonomian, teori-teori yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Pancagatra sosial yang berikutnya adalah perekonomian, ini menjadi kunci dan harus kita pegang teguh. Jangan sampai karena kebijakan perekonomian yang morat-marit, kemudian hancurlah negara itu. Kita doakan, insya Allah Indonesia perekonomiannya sudah pertumbuhannya bagus, dan di mata dunia pun juga termasuk yang bisa struggle, termasuk di dunia ini bisa di antara jajaran negara-negara besar, maka ini juga merupakan peran serta kita bersama. Mari kita yang ada di bawah, ada di masyarakat, mengatur betul bagaimana perekonomian ini bisa bagus, pertumbuhan perekonomian secara pribadi kita juga semakin meningkat. Kemudian juga kita kuncinya di antara yang membedakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Kemudian kita efektivitas, jangan sampai melakukan hal-hal yang kemudian membawa dampak mubazir. Karena innal mubadzirina kana ikhwana syayatin, mubazir itu adalah temannya daripada setan. Karena setan menggoda agar nanti perekonomian bisa hancur, jika hancur nanti juga mempengaruhi ideologi maupun pemikiran dan ketauhidan kita. Itu ekonomi. Yang berikutnya adalah sosial. Yang berikutnya harus kita pahami bersama. Kita punya potensi sosial yang luar biasa. Masyarakat kita itu merupakan punya kepedulian sosial. Jumlahnya, kepadatan penduduknya. Bahkan di tahun 2045 kita akan mengalami bonus demografi, di mana menuju generasi Indonesia emas. Indonesia emas ini bisa terwujud jika mulai sekarang, tahun 2024 ini, kita mulai menata bagaimana penerus-penerus bangsa kita yang tadi tahun 2045 bisa betul-betul maksimal. Dari segi pendidikan, etos kerja, dan lain sebagainya. Namun jika tidak, bonus demografi ini tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Justru akan semakin banyak warga negara yang menjadi beban negara nanti. Maka generasi emas ini harus merupakan menjadi kerjasama kita seluruhnya. Semua kerja dan sama-sama kerja, kerjasama. Dunia pendidikan, dunia perekonomian, dan sebagainya, ini harus kerjasama. Menuju ke potensi sosial kita nantinya. Masyarakat dengan jumlah pemudanya yang berlebih, kemudian juga secara sosial ada di banyak wilayah, kemudian pemerataan penduduk pula. Bagaimana kepadatan penduduk ini bisa dipecah dengan adanya tempat-tempat yang baru, yang untuk dihuni dan sebagainya. Ini merupakan potensi sosial bagi kita, namun juga bisa menjadi ancaman ke depannya jika tidak dibarengi dengan kualitas sosial itu sendiri. Yang berikutnya adalah budaya.
budaya merupakan sebuah potensi yang luar biasa juga di Indonesia. Seorang peneliti pernah menyampaikan, Indonesia ini merupakan laboratorium konflik terbesar di dunia. Para peneliti jika ingin melihat atau membuat penelitian terkait dengan konflik, kerawanan konflik, maka bisa melihat ke Indonesia. Karena potensi kerawanan itu besar sekali. Suku berbeda-beda, bahasanya juga tidak sama. Belum lagi dengan pakaiannya yang berbeda antar satu dengan yang lain. Ini jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, justru akan menimbulkan perpecahan. Tapi insya Allah, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua, Tanhana Dharma Mangura, di mana ada aturan di situ yang harus dijunjung tinggi, maka Indonesia bisa selamat dari perpecahan. Buktinya sampai sekarang kita bisa bertahan dengan saling toleransi. Namun juga budaya ini mengalami ancaman. Bagaimana arus budaya dari luar negeri juga banyak. Baik dari timur barat mengelilingi Indonesia. Ini jika kita tidak punya filter yang baik terkait budaya ini, justru ini mengancam kebudayaan kita sendiri. Namun dengan adanya penyerapan-penyerapan budaya, penyesuaian budaya, kita sudah mengalami banyak sekali serapan-serapan dari budaya yang lain, maka insya Allah kita akan terselamatkan. Itu budaya. Berikutnya adalah hankam, pertahanan dan keamanan. Ada yang membedakan antara pertahanan dan keamanan. Terkadang kita rancu dengan bahasa pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar yang merusak kedaulatan negara. Kalau keamanan itu adalah upaya menegakkan ketertiban masyarakat di dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi keamanan ini dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jika fungsi pertahanan ini dijalankan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia. Ini bedanya pertahanan dan keamanan. Ada ancaman yang bersifatnya dari luar dan ancaman yang sifatnya dari dalam. Maka ini butuh kerjasama. Pertahanan keamanan ini harus kita betul-betul jaga. Terutama saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Tidak hanya tugas daripada aparat negara, aparat hukum yang ada, namun juga kita peran serta bersama. Tidak hanya ini tugas dari kepolisian dan juga tentara negara Republik Indonesia saja, namun ini tugas kita bersama, peran kita bersama untuk menjaga negara kita. Berapa jumlah TNI dan Polri kita? Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan ancaman dari luar negeri, ini jika tidak kerjasama rakyat dan juga pemerintahan yang bersatu untuk menghalau hal-hal yang mengancam keamanan dan pertahanan negara kita. Jika tidak kita bersatu bersama, maka bisa jadi negara kita digerogoti baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Namun mencegah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang baru. Dikarenakan ada pemahaman yang keliru tentang menegakkan kemungkaran, namun justru menegakkan kemungkaran itu dengan kemungkaran pula. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nyamar ma'ruf nyambi mungkar itu namanya. Maka mari kita sebagai warga negara baik, kita jaga negara kita bantu Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa meringankan beban mereka dengan mematuhi hukum yang berlaku. Dan juga untuk pertahanan negara. Mari kita jaga negara kita dari ancaman-ancaman dari luar negeri yang itu sifatnya fisik maupun non-fisik pula. Bagaimana kita membanggakan diri kita, bangga kepada produk-produk kita, dan juga kita semua bisa menegakkan kedaulatan kita. Spirit NKRI harga mati ini betul-betul kita jaga. Cinta tanah air yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini merupakan bagian daripada keimanan. Mari kita pegang teguh betul agar negara kita betul-betul menjadi tempat yang nyaman untuk kita beribadah. Tempat kita yang nyaman untuk bersama keluarga.
dan tempat kita nyaman untuk mencari bekal kehidupan yang lebih kekal nantinya di akhirat. Demikian yang harus betul-betul kita jaga. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan harus kita sadari potensi-potensi ini, kebesaran Indonesia dalam bidang-bidang itu, dan juga kita sadari ancaman-ancaman yang ada agar Indonesia tetap bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, ini tugas kita bersama. Bukan tugas satu dan lain saja, bukan saling menuding-nuding, namun ini tugas kita bersama. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia, menjaga kita. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi negara yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dan kasih sayang. Baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.